أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'na bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Ali Imran allazi lam yuzkar ismuhum, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Ali Imran Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam pan ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawasul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman Islam kita, Allah istiqomahkan kita dalam menjalankan ibadah, dan setiap ibadah yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidabil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimin wa li jalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'i li hawaijina wa tafrij li humumina wa gumumina wa li qabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan memudahkan langkah kaki hadir di majlis ilmu, di yaumil kiamah nanti Allah permudah langkah kaki kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian ta'lim kita di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i. Di pertemuan sebelumnya dibahas wal yaktasir hatsman ala wajib. Wajib meringkas ketika kita menjalankan wudu. Wajib wudunya diringkas, jangan lama-lama. Tinggalkan wala yajuju taslis, tinggalkan 3 kali basuhan. Wala ityanu sairis sunan, tinggalkan kesunahan-kesunahan dalam wudu dalam kondisi lidoiki waktin, waktu sholat sudah mepet. Waktu sholat sudah mepet kemarin, seperti 5 menit lagi adzan asar berkumandang, kita belum sholat zuhur, maka wudu di sini percepat. Karena kemarin dikatakan wudu itu wasail, sedangkan sholat makosid. Artinya apa? Wudu itu pelantara, sedangkan tujuan dalam wudu yaitu sholat. Apalah artinya wudu yang sempurna? Ternyata beres wudu, adzan asar berkumandang, akhirnya sholat dohor tertinggal. Dalam kondisi ini Bapak, wudunya jangan disempurnakan. Yang penting rata wajah, rata tangan, kanan, kiri, rambut. Asal yang wajib terlaksanakan, segerakan menjalankan sholat zuhur. Jangan sampai sholat zuhurnya di waktu asar. Jadi dalam kondisi ini Bapak jalankan wudu, cukup yang wajib saja. Nah itu udah kita bahas secara garis besar di pertemuan sebelumnya. Malam ini yang bakal dibahas apa? Wa nazban li idrakil jamaah lam yarju ghairuha. Sunnah beda lagi nih. Kalau tadi wajib diringkas, jangan sampai wudunya yang sunnah dijalankan, akhirnya waktu sholat habis. Kalau sekarang sunnah yang sunnah ditinggalkan. Kalau kemarin wajib yang sunnah ditinggalkan dalam wudu karena waktu mepet. Kalau malam hari ini sunnah Bapak tinggalkan, kesunahan-kesunahan dalam wudu yang wajib saja jalankan. Asal rata ini wajah, tangan, kanan, kiri, rambut, termasuk kaki kita. Kalau liidrokil jamaah, Bapak menemukan sholat berjamaah, lam yarju ghairuha, yang berjamaah itu cuma satu-satunya, gak ada lagi jamaah kedua. Artinya apa? Berjamaahnya dilaksanakan hanya sekali itu saja. Ya kayak penduduknya sedikit. Kalau di kita kan banyak, alhamdulillah. Berjamaah di Al Imron itu bisa sampai 2 kali maghrib, bisa sampai 3 kali. Saking tidak menampungnya Masjid Al Imron, yang hadir itu kalau sholat maghrib di sini diperkirakan jumlahnya dari CCTV itu mencapai 80.000 jiwa. Bahkan kalau subuh penuh nyamuk Pak. Bukan penuh jamaah, penuh nyamuk.
Nah maka kalau misalnya Bapak datang ke satu tempat, kalau di Jakarta rasanya nggak kepake, cuman kita bahas karena ini memang dijelaskan dalam ini kitab. Kalau di kampung biasanya masjid gede tapi berjamaah nggak terlalu banyak, paling 2 baris 3 baris, itu pun udah selesai berjamaah pertama, nggak ada lagi berjamaah. Misal Bapak ada di satu tempat, yang di tempat itu ternyata berjamaah hanya sekali dijalankan, sedangkan berjamaah dengan sholat sendiri jauh bandingannya. Berapa derajat? Dalam satu hadis 27 derajat, dalam riwayat lain 25 derajat. Kok beda? Dua-duanya hadis sahih Bukhari dan Muslim. Apa yang membedakan 25 dengan 27? Oh ternyata yang 27 derajat itu berlaku berjamaah di sholat yang suaranya terdengar. Sholat apa yang suaranya terdengar? Sholat maghrib, isya, subuh. Yang 25 derajat itu di sholat yang sir, suaranya tak terdengar. Apa itu sholatnya? Zuhur, asar. Karena ada 2 dalam duhur asar nggak dibaca, nggak dijalankan pada waktu sholat maghrib, isya dan subuh. Yang 2 itu apa? Yang 2 itu apa? Yang bisa jawab dapat sepeda. Yang 2 itu, 1 ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, tidak mendengar suara imam, karena ketika imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah, asar dohor beda dengan maghrib isya subuh. Imam baca Fatihah, makmum istima, dengerin aja. Makruh kalau imam baca Fatihah Bapak ikut baca, jangan. Kita dengerin. Nah dengerin bacaan imam di asar dan dohor nggak ada. Asalnya 27 kurangi 1 jadi 26. Mana satu lagi? Takmin. Takmin. Apa takmin? Membaca kalimat amin. Di dohor dan asar nggak ada makmum baca amin, nggak ada. Tapi di maghrib, isya dan subuh makmum sunnah untuk membaca amin. Maka 2 ini karena nggak ada kata ulama, hadis Nabi yang mengatakan 25 derajat itu di sholat dohor asar. Adapun di sholat maghrib, isya dan subuh, kalau suara imam dikeraskan maka dia mendapatkan 27 derajat. Tapi ada juga yang maghrib tapi dapat 25. Siapa dia? Imam yang tidak mengeraskan suara. Kalau ada imam ternyata imamnya nggak mengeraskan suara, biasanya jamaah kedua atau ketiga, imamnya malu-malu biasanya, atau lagi nggak enak suaranya, ditepuk pundaknya, keringetan dia. Waduh, jadi imam nih gua nih. Mengeraskan suara bukan wajib, aku nggak bakal mengeraskan suara di sholat ini. Padahal itu sholat maghrib. Akhirnya diem aja dia, baca sendiri. Sah nggak imam yang demikian? Sah, karena mengeraskan suara itu sunnah. Tapi imam yang ketika sholat maghrib, isya atau subuh ternyata suaranya di silent, termasuk akhirnya nggak bisa mendengar waladhdallin, makmum nggak bisa mengucapkan amin, 2 itu hilang, sehingga pahala berjamaahnya tidak dapat 27 tapi 25 derajat. Jelas ya Pak ya? Nah di sini kalau Bapak lagi wudu, waliyat tasir hatsman ala nadbin, waliyat tasir nazban liidrokil jamaah. Bapak ringkas ketika lagi wudu, ternyata iqomah ditegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qomat buru-buru. Kalau memang itu berjamaahnya tak ada lagi nanti. Tapi kalau berjamaahnya kira-kira nanti ada lagi, bahkan 2 kali 3 kali, santai aja, jangan buru-buru. Apalagi kalau dianya lagi berak dengar qomat la ilaha illallah sampai nggak cebok,
Coba, gimana orang sholat tapi nggak cebok? Yang nggak sah, udah santai. Minasyawagil, sholat itu yang ditarik khusyuk. Maka kata ulama, kalau sholat tinggalkan syawagil. Apa syawagil? Yang bisa memfokuskan diri dalam sholat, akhirnya lupa dalam bacaan sholat, hilang kehusuan. Seperti nahan kencing. Bapak yang pengen kencing, udah kencing dulu. Jangan lagi sholat nahanin aja kencing, malah sudu Ustaz. Nah, ini masalahnya, malah sudu aja kita, akhirnya nahanin kencing maghrib isya, ditahan lagi takbir juga Allahu Akbar. Nggak tahu imamnya hafal 30 juz. Ternyata dia melihat ini masjid namanya Al-Imron, akhirnya suratnya Al-Imron. Mampus Bapak. Biasanya paling kuliah kulhu katanya. Ini ternyata imam baca Al-Imron. Ayo, yang lagi nahan kencing gimana? Kan jadi makruh dia. Jadi makruh. Di hatinya lagi sholat, kurang ngajar nih imam siapa sih? Kok bacanya surah panjang ini? Nah, maka kalau pengen kencing kayak di Jakarta, biarin walaupun datang rakaat 2, tak masalah. Walaupun datang rakaat ketiga, maka nanti dibahas. Yang penting jangan sampai syawagil terbawa dalam sholat. Pengen kencing, nahan kentut, apalagi pengen buang air besar. Ringankan perut kita, ringankan pikiran kita, sehingga ketika melaksanakan sholat, fokus dengan sholat kita agar tahsilul maksud, menghasilkan apa yang dimaksud dalam sholat. Apa sebenarnya yang dimaksud dalam sholat? Al-khusyu', kehusuan. La khaira fi sholatin la khusyu'a fiha. Tidak ada kebaikan di dalam sholat orang yang sholatnya tidak didasari dengan khusyuk. Maka kita ngaji itu biar membedakan mereka yang tak ngaji dengan yang ngaji. Beda sholatnya, karena yang ngaji diarahkan. Nih sholat begini, sholat begini, sesuai yang Nabi jalankan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana aku menjalankan sholat. Nah, tapi dalam kondisi tertentu, ketika Bapak ada misalnya di satu tempat, berjamaah di masjid itu cuma sekali, kitanya lagi wudhu, maka yang sunnah tinggalkan. Kumur-kumur sunnah tinggalin, menghirup air ke hidung sunnah tinggalkan. Karena yang utama pada waktu menjalankan sholat, temukanlah takbiratul ihram. Karena ada lima dalam sholatnya. Pertama ada yang disebut idraku fadilat taharrum, menemukan keutamaan takbiratul ihram. Orang yang menemukan takbiratul ihram, imam takbir Allahu Akbar, jangan lama-lama, langsung imam takbir langsung Allahu Akbar. Apa kata Imam Sayuti? Ada kitab namanya Asbah wan Nadhair. Imam Sayuti itu siapa? Imam Sayuti pangkatnya Syafi'i Shogir, Imam Syafi'i kecil, hafal hadisnya 300.000 Pak. Itu Imam Sayuti. Ada yang Bapak hafal 300.000? Oh, boro-boro. Paling kita hafal hadis 2 doang. Yang satu an-nadafatu minal iman, yang 2 tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu pun dicatat di buku, bukunya hilang juga dia. Kata Imam Sayuti begini, saking istimewanya kalau sholat menemukan takbir imam bahkan buru-buru kalau sempat. Apa istimewanya? Allah bakal mengampuni dosa-dosanya. Dosa apa? Walaupun ada ikhtilaf, ada beda pendapat, tapi pandangan Imam Sayuti, makmum yang bisa menemukan takbirnya imam bakal diampuni dosa-dosanya, dosa shaghair hatta kabair, dosa-dosa yang kecil bahkan dosa yang besar. Walaupun sebagian ulama nggak cocok, dosa kecil mungkin iya disetujui kalau orang sholat menemukan takbiratul ihramnya imam, itu dosa kecilnya dihapus karena ada hadisnya.
Orang yang melaksanakan sholat maghrib, takbirnya sholat maghrib menggugurkan dosa, kata Nabi, dari asar ke maghrib. Orang takbir sholat isya, itu takbirnya isya menggugurkan dosa dari maghrib ke isya. Takbir subuh menggugurkan dosa dari isya ke subuh. Takbir zuhur menggugurkan dosa dari subuh ke zuhur. Takbir asar menggugurkan dosa dari dohor ke asar. Kata Nabi, dia yang melaksanakan sholat, makmum yang menemukan takbir, ibarat yang mencuci pakaian sehari 5 kali. Kita nyuci pakaian paling seminggu sekali, kotoran numpuk langsung bersih. Ini sehari 5 kali. Mahwa waskhun, apakah ada kotoran orang yang mencuci pakaiannya sehari 5 kali? Gak ada ya Rasul. Begitulah perumpamaan orang yang sholat. Dia yang menemukan takbirnya imam, maka dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Nah, kata Imam Sayuti yang hafal 300.000 hadis, itu bukan hanya dosa besar, bukan hanya dosa kecil, bahkan dosa besar pun digugurkan. Walaupun sebagian ulama, dosa besar hanya bisa hilang dengan taubat, di luar taubat nggak bisa. Itulah yang dipakai oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Intinya, begitu besar pahala bisa menemukan takbiratul ihramnya imam. Caranya, kalau imam takbir Allahu Akbar, jangan lagi usolli, tinggalin Pak. Kadang masih ada imam takbir Allahu Akbar, makmum auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Imam udah baca Fatihah, dia baru baca An-Nas, Qul Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, sampai beres. Baru usolli fardhu maghrib salasa lakum dinukum waliyadin. Udah waliyadin tuh ya. Allahu Akbar, akhirnya nggak sempat dia baca Fatihah. Nah, maka kapan kita baca usolinya? Baca usoli kita di mana imam masuk tempat imamnya, di situ kita baca usoli. Jadi nggak perlu langsung usoli takbir, enggak. Usolli fardhu maghrib sasa rakaatin musabbilal Ka'bah adaan makmuman lillah. Diam dulu pun tak masalah. Nunggu imam, imamnya lagi nengok-nengok. Kita udah usolli. Di mana imam tak lama, Allahu Akbar, baru langsung. Yang penting imam bar, bapak langsung. Imam kalau belum bar jangan dulu, nggak sah itu takbirnya. Allah, pengen cepet-cepet gitu. Allah, akhirnya imam baru mau bar, dia udah naik, nggak sah. Di mana diyakini imam udah bar, Allahu Akbar, baru bapak naik. Allahu Akbar. Itulah yang disebut idraku padilati taharrum. Itu makmum menemukan keutamaan daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan yang tadinya dihalalkan. Sebelum takbir halal ngobrol, halal. Setelah takbir haram. Sebelum takbir halal makan, minum, ngopi, ngerokok, halal. Tapi setelah takbir haram. Maka jangan ada di sini jamaah selesai takbiratul ihram masih pegang rokok dia. Nggak ada ya, aman di sini ngaji semua. Khawatir udah takbiratul ihram masih makan permen dia misalnya, nggak boleh. Jelas? Nah, cukup. Yang kedua, ada yang disebut dengan idrakus sholah. Mana idrakus sholah? Tadi contoh yang kemarin. Idrakus sholah itu bapak dapat 1 rakaat udah nemu sholat. Contoh, waktu maghrib 5 menit lagi, kita masih di jalan tuh, udah ngajam, ya Allah macet ini, udah 6:30 lewat, bentar lagi adzan isya jam 7, tapi udah ngajam saya melaksanakan sholat, yakin nyampe rumah sebelum isya. Akhirnya tak lama nyampe rumah, sisa 5 menit. Gimana nih cuma 5 menit, belum wudu. Pas mau wudu, buka keran, mati Pak air. Ternyata dia belum bayar 3 bulan Pak. La ilaha illallah.
Akhirnya berbalik berangkat ke masjid. Datang ke masjid, wudhu dia. Selesai wudhu, adzan hanya tinggal 1 menit lagi. Gimana? Jangan dinanti-nanti sholatnya, langsung sholat. Yang penting dapatkan 1 rakaat. Usolli pada maghrib adaan, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Payanto adzan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar. Baru dapat rakaat. Itu salat adzan. Walaupun dia hanya dapat 1 rakaat, idrakus shalah, itu bukan qada, itu tetap salat adzan. Dalilnya mana? Kata Nabi, man adraka rakaat faqad adrakas shalah. Orang yang menemukan 1 rakaat, dia telah menemukan sholat di waktunya. Walaupun yang 2 rakaat lagi di adzan isya itu berdosa, tapi itu sholat bukan sholat qada, melainkan sholat adzan. Beda kalau begini, Pak. Baru ruku adzan, lihat jam, waduh kayaknya bentar lagi adzan isya, jangan dinanti-nanti, udahlah langsung sholat. Allah adaan Allahu Akbar. Ternyata baru ruku atau lagi sujud, belum naik ke rakaat 2, adzan isya berkumandang. Apa kata ulama? Itu sholat yang dia jalankan bukan ada, namanya sholat qada. Nah, maka kalau waktu itu mepet, kita minimal datangkan 1 rakaat. Kalau mepetnya karena disengaja, jelas berdosa. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel bagi orang yang menanti-nanti mengakhir-akhir sholat. Tapi kalau nggak sengaja, alasannya macet, itu tak wel. Alasannya ketiduran, itu pun tidak well. Alasannya apa lagi? Banyak lah. Yang penting alasan itu bukan dikarenakan udur, bukan dikarenakan disengaja. Tapi kalau karena udur, maka minimal dapatkan 1 rakaat biar dia mendapatkan ada sholat, bukan qada sholat. Berarti nggak baca surat, nggak masalah, hanya Fatihah saja. Waladdallin, ruku tumaninah, i'tidal tumaninah, sujud tumaninah, duduk di antara 2 sujud tumaninah, sujud kedua tumaninah, jalan di rakaat yang kedua. Ternyata adzan isya berkumandang. Bapak yang nggak baca surat di rakaat pertama, datangkan 2 surat di rakaat yang kedua. Datangkan. Rakaat 1 tadi nggak baca surat karena ngejar waktu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca 2 surat. Biasanya apa? Maghrib kuliah dan kulhu. Kalau enggak kuliah dan kulhu, inna a'tainakal kautsar dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak baca itu. Dari maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina dinukum waliyadin. Jangan ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahadun la samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, jadi datang 2 rakaat hingga 3 rakaat selesai, tinggal persiapan menjalankan sholat isya. Jelas? Cukup? Nah, 3, ada yang disebut dengan tadi idrakus shalah, sekarang idraku jamaah. Idrak taharrum, menemukan takbiratul ihram, menemukan sholat, menemukan jamaah. Kapan menemukan jamaah itu? Kalau kondisi imam belum salam, walaupun dia tidak mendapatkan 1 rukun fa'li. Contoh, telat kita mau berjamaah, masuk, dilihat imam sudah duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk mustakrir, julusun mustakrir, duduk yang tetap, tidak ada lagi praktek kecuali salam. Maka kalau Bapak lihat makmum di belakang, di depan kita duduknya udah duduk tawarruk, ya kayak beginilah duduk tawarruk. Ini berarti pasti salah. Maka bagaimana? Ada kawan nggak kita? Oh ada, alhamdulillah, dilihat masih ada yang punya wudhu, yang bagus nunggu.
jadi bisa berjamaah lebih awal. Tapi kalau ternyata nggak ada teman lagi, cuma kita sendiri, atau ada teman tapi nggak mau jadi imam, kitanya pun nggak jadi imam, repot. Kita telat nih, imam udah rokat akhir tuh, pokoknya nanti lu jadi imam ya. Oh, nggak mau gua jadi imam. Emang kenapa lu jadi imam? Lu nggak paham sih, gua terakhir jadi imam mencret, gemetar, mentalnya kan nggak bagus. Ya udah kalau gitu temen ente aja jadi imam, mualaf dia, susah, nggak pada mau jadi imam. Akhirnya adalah kalau begitu masuk barisan imam, walaupun rakaat terakhir bapak buru-buru takbir. Usalli fardhu maghribi sasa rakaatin mustaqbilal Ka'bah, adaan makmum. Ingetin makmumnya jangan hilang, karena kita sholat berjamaah. Kalau bapak nggak pakai niat makmum selama berjamaah, tak ada pahala 27. Kadang suka ada orang masih lupa berjamaah tapi niatnya sendiri. Sholli pada maghrib salah sarokaatin adaan lillah. Selama dia niatnya nggak pakai makmum, selama itu juga dia sholat tidak ada pahala 27 derajat. Walaupun dia berjamaah, dia nggak dapat 27, cuma 1 derajat. Maka yang membedakan niatnya, walaupun datangnya terakhir. Allah usolli pada maghrib makmum atau usolli pada maghrib jamaah hu akbar. Biasanya kan duduk dulu tuh, langsung duduk, baca tahiyat kalau sempat, imam salam. Kalaupun imam udah salam, kita selesai takbir, masih dapat berjamaah. Allah makmuman hu akbar, assalamualaikum, jangan duduk, udah salam tuh, assalamualaikum warahmatullah, udah kita berdiri, tapi kita tetap dapat 27 derajat walaupun tidak sempat rukun fa'li dapat 1, takbirnya sudah dapat. Cuman 27-nya itu beda sama yang dari awal. Kalau di awal 27-nya 27 kilo daging onta. Kalau yang rakaat kedua datangnya 27 kilo daging sapi lah Pak. Kalau yang rakaat ketiga itu daging kambing lah. Yang keempat daging ayam itu Pak. Kalau yang ruku keempat telur ayam itu dia 27, lumayan Pak, 27 kilo telur ayam juga. Tapi yang lagi tahiyat imam, dia takbir duduk, telur puyuh itu 27 kilo telur puyuh. Tapi yang baru takbir nggak sempat duduk, imam salam, ini telur cicak Pak. Telur cicak halal nggak? Telur cicak telur cicak halal nggak? Halal, haram. Mbak, ini udah dibahas juz 1, masa lupa. Telur cicak, yang penting telur itu, yang haram itu hewannya. Semua telur halal, yang haram itu hewannya. Elang haram, telurnya halal, kecuali telur itu punya bisa. Telur ular misalnya, ulama tidak memperbolehkan. Kalau itu telur memiliki bisa, makan masuk perut kita bisa buat penyakit. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, itu firman Allah, jangan menibakan diri kalian dengan kerusakan. Tapi kalau telur cicak misalnya, bapak nemu dapat sedus, langsung bapak rebus, panggil jamaah, woi sini cicak. Saya kalau ditawarin nggak mau Pak, nggak mau, walaupun halal, emang nggak biasa kita. Telur buaya yang nggak boleh dimakan buayanya di mazhab kita, nggak boleh. Buaya nggak boleh dimakan, haram. Tapi telurnya, selama telur itu belum menjadi buayanya, bapak boleh makan. Tapi kalau buayanya buaya darat, bapak nggak bisa. Itu beda lagi buaya darat. Sampai mana sih tadi itu? Idraku jamaah. Nah, kalau bapak sholat ternyata ingin dapat pahala berjamaah, imam lagi melaksanakan tahiyat akhir, Allah makmuman hu akbar, assalamualaikum warahmatullah, ini sudah cukup dapat 27 derajat walaupun beda besarnya dari 27 derajat tersebut.
Assalamualaikum, anda baca ayatnya. Nggak usah. Itu namanya intizor, nunggu salam kedua selesai. Contoh, datang kita ke masjid. Kadang suka ada yang tanggung begitu tuh. Allahu Akbar. Baru mau duduk, belum sempurna duduk juga. Baru lep aja duduk. Assalamualaikum. Ternyata temennya itu musuh bubuyut, makmumnya musuh bubuyutan dia. Nih gimana yang kayak begini? Jangan balik dulu. Imam kalau belum salam pertama selesai, bapak main naik, wajib turun lagi. Karena belum selesai sholatnya. Jadi kalau salam pertama, assalam, main naik, itu wajib turun dia. Kenapa wajib turun? Kalau dia nggak wajib turun, satu, nggak ada niat muparokoh, tak sah berjamaahnya. Berjamaah itu punya aturan, Pak. Jamaah itu. Salah satu aturannya selesai sholat imam. Minimal di salam satu lah. Assalamualaikum warahmatullah. Bapak baru naik, tapi makruh. Jangan dulu naik, yang bagus. Nanti salam kedua barulah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu yang sunnah. Bapak baru naik. Tapi kalau salam pertama belum selesai assalam, main naik aja dia wajib balik kembali. Kalau dia menyangka itu salam kedua, kecuali dia niat muparokoh, niat pisah dari imam, boleh dia naik. Cuman pahala berjamaahnya hilang. Dia hanya dapat 1 derajat. Tapi kalau pengen dapat 27, minimal salam pertama. Salam pertama selesai, naik. Nah bagi kita janganlah. Yang bagus salam kedua. Maka imam salam keduanya jangan terlalu pelan. Kadang imam nggak kedengeran tuh salam kedua ada. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum diem aja. Mana salam keduanya? Gua gak denger. Akhirnya diem aja imam. Astagfirullah. Udah salam. Naik. Akhirnya. Minimal agak kerasan dikit, walaupun gak terlalu keras. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ikhbar kepada makmum yang dia masbuk rokaat, di mana salam kedua sunnahnya di situ dia berdiri. Jadi jangan langsung berdiri. Kalau dia masih imam belum baru salam pertama belum selesai, lanjutkan duduk walaupun dia tidak membaca tahiyat, karena yang diwajibkan ittiba'ul imam, mengikuti kepada imam kalau pengen dapat 27 derajat. Jelas? Ayo. Kalau salam ke kanan langsung ke kiri tanpa berhenti dulu itu boleh. Ayo. Ada orang salam pertama, tapi langsung ke kanan, enggak ke kiri dulu. Salam itu kan begini, Pak. Nih, dari tangan dulu. Kan asalnya melirik. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min bizatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Paling banyak sunnah dalam sholat, sehingga paling banyak makruh pun dalam sholat. Nggak ada kesunahan itu yang melebihi banyaknya kesunahan sholat. Salah satu sunnah sholat masihid dajjal, tutup sunnah 1, beres ditutup sunnah 1, hadapkan ke kiblat. Kepandangan itu hadapkan ke kiblat. Hadapkan ke kiblat, barulah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnahnya begitu. Saya tinggalkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sah, tapi sunnah hilang. Jatuhlah hukum baru. Namanya makruh, mengurangi nilai pahala. Maka yang bagus hadapkan dulu. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Pandangan arahkan ke kiblat tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Atau riwayat 2, Assalamualaikum warahmatullah, baru nengok. Balik lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Cuman saya ambil riwayat 1. Karena di sini disebutkannya riwayat 1 di mazhab Syafi'i. Assalamualaikum, nengok, warahmatullah, balik.
Assalamualaikum warahmatullah. Walaupun cara yang nggak nengok itu tetap sah, hanya ninggalin sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa? Sakit perut Ustaz. Nggak salah lah. Kalau memang pengen buru-buru. Cuman yang bagus memang rapi. Seperti itulah rapinya. Cukup. Ada lagi? Jelas ya? Udah tuh, berapa tuh? 4. Ada yang disebut dengan idrakur rakaah, menemukan rakaat. 1, nemuin keutamaan takbiratul ihram. 2, nemuin sholat. 3, nemuin jamaah, namanya idrakul jamaah. Yang keempat, idrakur rakaat. Beda apa semuanya? Idraku taharrum, idraku sholah, idraku jamaah, idraku rokaah. Menemukan rokaat. Kapan menemukan rokaat? Bapak bisa ruku bareng dengan imam. Di mana bapak rukunya bareng dengan imam, disitulah bapak dapat rokaat, walaupun bapak nggak baca Fatihah. Contoh, bapak dari rumah dengar qomat, la ilaha illallah, lari bapak. Pas lari masuk, imam lagi baca surat wala ana abidum ma'abatum, makin kenceng larinya. Lakum dinukum waliyadin, lari dia makin kenceng sampai nabrak pintu Pak. Ya, contoh namanya juga Pak, terserah saya aja lah, yang penting bapak paham. Akhirnya masuk, imam ruku, Allahu Akbar, langsung bapak takbir, Allahu Akbar, ruku buru-buru. Bapak kalau nemuin rukunya imam, Fatihah bapak ditanggung. Tapi kalau ternyata malah begini, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, masuklah ini makmum, Allahu Akbar, mau ruku imam bangun, nggak dihitung rakaat itu. Kadang orang imam bangun ruku, dia baru mau ruku, imam bangun ruku, dia mau ruku. Imam mau bangun ruku, dia mau ruku, dia berarti nggak nemuin ruku. Ketika imam salam ikut salam, kurang dia 1 rakaat sholatnya. Karena dalam hadis, man adrokar ruku, makmum yang menemukan ruku imam, fakod adrokar rokaah, dia menemukan rokaat. Karena rokaat itu dihitung dari ruku. Setiap ruku bertemu rokaat. Ruku itu makna mufrad, ruku'un, sholat sebenarnya. Rokaat itu pun sama, mendapatkan 1 rokaat. Nah, maka kira-kira ragu, mending jangan. Khawatir tadi aku nemuin ruku enggak ya? Khawatir begitu nantinya. Maka kalau bapak kira-kira masuk imam ruku, udah tunggu bentar. Allahu Akbar, masuk. Sami Allah liman hamidah, baru takbir. Mending nggak dapat rokaat sekali, yang penting kita nggak ragu. Allahu Akbar, imam sujud, langsung sujud. Ada yang lebih parah Pak, imam sujud, dia takbir, Allahu Akbar, nyusul Pak, Allahu Akbar, Allah, imam salam ikut salam. Ini nih rajin padahal orangnya sholat berjamaah. Itulah kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal ibadah kalau nggak didasari dengan ilmu, ditolak ibadahnya. Di sini aturan berjamaah berlaku. Imam sudah sujud, jangankan sujud, imam sudah ruku, imam makmum baru takbir, tak sempat bertemu dengan rukunya imam, apalagi imamnya sudah sujud, mau nyusul bagaimanapun itu tidak dihitung rakaat. Imam salam tambah lagi 1 rakaat. Maka yang bagus sudah imam sujud takbir, Allahu Akbar, ikut sujud dia. Walaupun gak ada rakaat, fahuwas sawab, Allah tetap memberikan pahala. Kadang ada yang malah diem aja, udah gak dapat rakaat, udah biarin. Imam sujud dia malah ngobrol dia. Janda yang itu gimana tuh? Imam tahu, waduh, kira-kira nih kayaknya janda yang lagi gue deketin nih. Akhirnya kan imam gak fokus sholatnya tuh, khawatir begitu. Mau diam. Cuman yang bagus takbir buru-buru, langsung jalankan sujud, walaupun tidak dihitung rakaat, tetap Allah berikan pahala. Jadi ingatnya apa? Rukunya. Maka nih bapak biasa jadi imam, rakaat pertama usahakan rukunya lamain dikit. Ya tambahlah 2 tasbih.
Kalau rakaat pertama, kalau mendengar ada suara apa? Orang wudu. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Lagi orang dengar suara wudu atau pintu bolak-balik, lamain dikit. Kenapa lamain? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu yang pernah dijalankan oleh Nabi. Nabi menolong sahabat yang datangnya telat biar dia menemukan rakaat, imam salam bareng salam. Dik bentar aja, jangan nungguin lama aja sampai dibaca tasbihnya 21. Itu makmum yang asam urat pegel dia, haram jadah di imam nih, lama banget mentang-mentang diomongin lamainnya itu ya tambah 2 tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 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 sami Allahu liman hamidah. Nanti di yang terakhir kalau lagi tahiyat atau sujud terserah. Ada yang dari sujud ulama mengatakan lamain, tapi yang paling kuat dalil tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Dengar yang wudu agak nyantai, kasihan dia, khawatir nggak dapat rakaat, menolong mereka. Tapi jangan terlalu lama juga, apalagi sebelumnya dibayar dulu dia. Gua agak telat nih, nanti gua batuk-batukan 3 kali, itu tandanya gua belum mulai sholat. Lu jadi imam kan? Iya. Ah, gua lihat tadi jadwal lu imam, rokok 2 batang, jisamsu, kopinya oke deh, tenang. Oh, akhirnya tahiyat, anteng aja dia. At-tahiyat, kok belum ada yang batuk juga ini? Assalam. Udah ada. Jadi lamain banget dia. Nah, ini imam haram jadah namanya, Pak. Nggak bisa. Menolong pun jangan gitu-gitu juga. Dia punya umat, banyak makmum yang lain. Makmum lain itu kan macam-macam, ada yang nahan lapar, ada mungkin nahan kencing, ada mungkin yang pusing, ada mungkin yang kerja udah dikejar target, HP-nya udah tengtong tingtong aja. Waduh, ini nih, apa namanya tuh? Kalau yang narik lah ada tarikan, order itu. Udah ada order, dia gimana? Ini imam masih tahiyat aja, beres sholat cekek imamnya. Di sini jangan, tapi kalau dilebihkan dikit boleh. At-tahiyatul mubarakah hamidum majid, masih ada tuh at-tahiyatul mubarakatuh sholat 2 kali lah, selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi dia sempat mendapatkan mendapatkan berjamaah karena dikhawatirkan dia datang ke masjid ternyata dia tidak sholat berjamaah. Kasihan, niat dia dari rumahnya ingin berjamaah, karena di jalannya macet, datang ke masjid diharapkan bisa dapat 27 derajat, ternyata dia nggak dapat 27 derajat. Maka imam sunnah apakah dalam sujud terakhirnya ataukah di dalam tahiyat akhirnya tambahkan doa 1 atau 2 untuk menolong imam yang menolong makmum yang makmum itu datangnya telat. Jelas? Cukup? Ada yang mau nanya sampai sini? Nah, itu makna idrakus sholat jamaah fadilatut tahrum rokaat. Terakhir nih, idrakul jum'ah, menemukan Jumat. Apa makna menemukan Jumat? 1 rokaat dia dapat Jumat, telat nih. Dia telat, ternyata imam lagi sholat, misalnya udah dapat 1 rokaat, Allahu Akbar, Allah, ya Allah, telat, buru-buru wudu. Udah selesai wudu, masuk dia berjamaah sholat Jumat, niat Jumat, walaupun telat 1 rakaat. Usolli pada Jumat rakaat ini jamaah atau makmum, Allahu Akbar. Ruku, itidal, sujud, tahiyat akhir, salam, nambah 1 rakaat. Karena dalam sholat berjamaah fardu ain berjamaah 1 rakaat. Setiap bapak dapat 1 rakaat, bapak tinggal nambah 1 rakaat lagi, sah Jumatnya. Tapi ada tapi, kalau ternyata dia ketika sholat Jumat tidak menemukan 1 rakaat, imamnya baca surat, dia baru wudhu, surat kedua nih. Biasanya surat ambillah misalnya surat kuliah atau kulhu, imamnya baca kulhu pendek. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wah, suratnya pendek. Allahu Akbar, baru selesai wudu dia. Sami Allahu liman hamidah,
masuk dia ke masjid, Allahu Akbar. Gimana? Tetap datangi sholat Jumat, jangan kabalik. Saya nggak nemuin 1 rakaat, imamnya sudah lewat dari ruku, udah sholat niat Jumat tanpa diucapkan kalimat rakaat. Usolli fardo Jumat jama'ahu akbar, langsung tahiyat akhir, ikutin imam tuh tahiyat, imam salam, bapak datangkan sholat 4 rakaat, jangan 2, karena bapak sholat Jumatnya nggak sah. Inilah yang disebut nanti di juz 3 ada namanya nawabila sholla bila nawa, niatnya niat Jumat tapi sholatnya sholat zuhur, saking wajibnya sholat Jumat. Jangan begini nantinya, udah 2 rakaat nggak keuber nih, udah nggak sholat Jumat lah, mending zuhur aja, dosa. Maka udah ikutin Jumat walaupun hanya dapat di tahiyat akhir, takbir langsung duduk, selesai duduk imam salam, bapak nambah 4 rakaat, nggak perlu ngulang niat, niatnya tetap niat Jumat tapi sholatnya 4 rakaat. Itu disebutnya idraku Jum'ah. Tapi kalau nemuin 1 rakaat, bapak tinggal menambah 1 rakaat lagi, maka sah dalam pelaksanaan Jumatnya yang 2 rakaat walaupun 1 rakaatnya setelah imam salam. Tapi kalau dia tak menemukan sama sekali 1 rakaat, imamnya sedang tahiyat akhir, bapak jalankan takbir, ikuti duduk tahiyat akhir, di mana imam salam, bapak nambah 4 rakaat. Kenapa? Karena dia nggak menemukan 1 rakaat, disebutnya niat Jumat, sholatnya zuhur. Jangan niatnya zuhur, karena itu Jumat, niatnya tetap Jumat tapi sholatnya sholat zuhur. Insya Allah secara garis besar kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat wa'afiat oleh Allah, bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Astagfirullahaladzim ya jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim bil awwalin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman laduniyan wa amalan sholihan, rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.